Pagi ini kami kedatangan tamu dari mahasiswa UINKAS dan dari Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur. Sedang berkunjung ke kampung SDGs, salah satunya adalah melihat peternakan ayam kuntara. Nah, ayam kuntara ini kami pelihara atas dasar informasi dari Profesor Bambang Universitas Gadjah Mada. Jadi menurut beliau, telur ayam kuntara ini sangat besar manfaatnya, terutama dalam mengobati anak yang kena stunting. Berarti kan memiliki vitamin atau manfaat yang luar biasa. Ini lagi bertelur barusan. Dan pagi ini kami kedatangan tamu dari pengurus Lazisno MBC Wuluan. Ya, alhamdulillah berkenan berkunjung ke kampung SDGs. Dan di sini ada Bapak Imron. Ini Bapak Imron, beliau bukan hanya sekolah di dalam negeri, tapi beliau alumni sebuah perguruan tinggi di Cina dan kerja di Cina. Beliau memiliki gaji yang sangat tinggi di Cina, tapi beliau pulang ke Indonesia karena hanya ingin ilmu yang ia miliki tidak hanya manfaat untuk dirinya. Buat apa ilmu hanya untuk dirinya, untuk kekayaan dirinya? Kekayaan tidak akan dibawa pulang ke alam barzah katanya. Saya ingin memanfaatkan ilmu saya, menularkan ilmu saya ini kepada masyarakat di Indonesia. Sehingga bukan hanya puluhan, bukan hanya ratusan, tapi sudah ribuan mahasiswa yang sudah dididik oleh beliau. Beliau mitra saya untuk pelatihan-pelatihan entrepreneur. Nah, salah satunya adalah tentang ayam. Mohon dijelaskan, Pak Imron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Imron. Nah, ini dari Unpad sudah kenal. Secara digital nama saya M Imron pribadi. Gitu, ya. Bidang saya sebenarnya menekuni di bidang entrepreneur handicraft. Tapi entrepreneur handicraft itu hanya sampingan, tapi hakikatnya saya itu hacker underground. Salah satu hacker underground didikan dari Singapura dan Jepang ya. Jadi saya kuliah S1 dulu masih zaman belum komputer, belum ada. Saya alumni Unmuh 92 sama di UNED tapi nggak lulus ya. Di UNED nggak lulus. Tapi sebelumnya saya usuluddin Jogja. Karena faktor ekonomi nggak kuat, akhirnya saya pindah di Unmuh ya. Karena saya orang desa. Nah, lulus kemudian saya dapat beasiswa S2 di UNER, tetapi tidak saya ambil karena saya ada peluang-peluang internasional secara itu, kursus-kursus pendek ada di Jepang, di Inggris dan banyak negara lah. Akhirnya saya ngambil peluang di Jepang sama di Cina, yaitu belajar recovery DNA digital. Saat itu masih belum ada perkembangan digital, saya sudah belajar recovery DNA digital 4.0, 5.0. Nah, saya memahami digital di sana karena basic saya underground programmer. Jadi saya memahami banyak platform-platform sehingga saya menekuni underground bisnis, akhirnya menekuni digital marketing. Dari programmer menjadi digital marketing. Kemudian saya memiliki produk handicraft dan belakangan ini saya juga menekuni bidang-bidang UMKM, yaitu khususnya saya mempelajari banyak belajar tentang probiotik, prebiotik. Ya. Untuk pengembangan apa? Pengembangan budidaya ternak, peternakan, perikanan dan pertanian. Karena probiotik, prebiotik itu sangat penting adanya dan untuk pengembangan pertanian organik dan mengembalikan alam kepada fungsinya sehingga alam menjadi natur lagi. Mau tidak mau era ke depan adalah organik. Seperti di Thailand, saya sering sekali jalan-jalan di Thailand, di pertanian di Thailand. Bagaimana orang Thailand itu kimia sudah mulai tidak dimanfaatkan, tapi memanfaatkan kecepatan organik. Begitu juga di Jepang dan seterusnya yang mereka negara konon memproduksi kimia, ternyata tidak. Mereka banyak memperproduksi berbasis organik. Termasuk di Jepang, di Cina. Di Cina itu namanya ada mall-mall, ada mall pertanian, mall peternakan ya. Kalau di sini mall kan tempat kunjung. Kalau jalan-jalan di Guangzhou banyak lah, di Guangzhou, di Fujian itu banyak mall rumah kaca. Saya pikir apa? Ternyata kandang ayam. Ada mall besar ternyata pertanian, perikanan, kambing dan seterusnya. Mall-mall besar yang kelihatannya di tepi jalan mewah, ternyata bukan mall. Itu banyak di Cina. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit
pemahaman saya tentang peternakan. Jadi peternakan itu sebenarnya menjadi pusat bisnis terbaik. Jadi orang yang bisnis di peternakan itu sebenarnya tidak pernah bangkrut sebenarnya pada prinsipnya. Tapi mengapa banyak peternak gulung tikar? Karena kalau bicara peternakan kan 3. Bicara peternakan itu bicara kandang, bicara pakan. Kandang, pakan, dan udara. 3 ini penting. Ya, manajemen kandang, manajemen pakan, dan manajemen udara. Ya, ini ayam adalah ayam Kuntara. Ini ayam yang telurnya sangat bagus memang, sangat untuk obat dan banyak untuk apa itu? Untuk stunting, protein tinggi. Tetapi kalau pakannya full kimia, pakannya full sentrat kimia, khasiatnya menjadi menurun. Ya, kalau tidak diimbangi oleh herbal. Jadi tergantung pakan. Begitu juga dari kandang. Ya, kalau kandangnya itu tanpa udara, udaranya tidak segar, tidak bagus, nah itu akan mempengaruhi kandungan telurnya juga, ya. Sehingga kandungan telur itu menjadi kandungan biasa. Saya sudah eksperimen ayam horn, tahu? Ayam telur ya. Ayam petelur kalau diliarkan, ya, kalau diliarkan makannya herbal, makanannya natural alami, ayam petelur itu bisa mengeram. Bertelur mengerami dan telurnya sama dengan kampung kalau pakanannya normal, tapi melalui proses. Ayam umurnya kan efektif 2 tahun. 2 tahun itu maksimal lah. 2 tahun itu setelah itu akhir. Nah, minimal setelah 6 bulan, ayam rata-rata ke 6 bulan baru bertelur. Setelah di bulan, boleh bisa bulan keempat, itu dilatih dengan makanan organik, maka menginjak telurnya itu bisa ditetaskan. Maka yang disebut joper, ya. Jadi joper itu persilangan antara ayam broiler atau ayam petelur dengan ayam kampung. Bisa BK, bisa pelung, dan seterusnya. Bahkan bisa ayam Arab atau ayam Kuntara juga bisa. Maka telurnya menjadi ayam kampung, maka disebut joper, Jawa super, ya. Atau gua, ayam gua, dan seterusnya. Nah, jadi tergantung pada indukan laki-lakinya. Jadi bicara ayam, ya, bicara ayam itu adalah bicara kandang, pakan, dan udara. Barang siapa mampu mengendalikan ini maka sukses di dalam peternakan. Nah, peternakan ayam paling bagus kalau mau jadi entrepreneur wajib 1000. Ya. Kalau ternak ayam 5 tidak akan jadi entrepreneur, capek makanin. 100 capek. Contoh, ya. Jadi harus kelipatan 1000 kalau mau jadi entrepreneur. 1000 ayam itu sangat mudah, tinggal membuat penetasan telur kapasitas 1000. Punya 4 maka punya 4000. Maka 1 minggu sekali, maka 1 bulan sekali kita akan panen 1000. 1000 kali 30.000 maka menjadi per bulan 35 juta. Matematika ayam sangat mudah. Nah, baik itu kalau itu bersifat ayam potong, ya. Ayam potong atau ayam diambil indukannya, itu berputar ayam. Jadi peluang ayam itu menjadi entrepreneur sangat mudah karena ternak ayam ilmunya tidak perlu tinggi-tinggi, tetapi hanya membutuhkan 3. 3 ini saya harapkan karena kita hidup dalam Indonesia menggunakan konsep organik. Konsep organik maka harus bicara 3, probiotik dan prebiotik. Permainannya hanya fermentasi, ya. Fermentasi itu apapun benda, baik itu aerob atau anaerob, semua benda ketika dikasih gula, ya, apapun bentuknya, umpama untuk minuman ayam kita bikin air akali. Bicara air akali itu kan air yang bagus, ya. Maka hanya membutuhkan jeruk, ya. Jeruk sama gula, airnya air demineral. Jangan air mineral, tidak bisa. Ya. Tahu kan ada beda air mineral sama demineral. Demineral itu air hujan atau air RO, reservoir osmosis Cleo. Nah, itu dimasukkan di dalam 1 minggu maka menjadi minuman ayam. Insya Allah ayam nggak pernah sakit dan nggak perlu divaksin. Nah, itu rumus pertama. Karena faktor minum kan. Nah, jadi ayam kalau dikasih sudah sejak kecil diminumi air akali tidak perlu divaksin. Saya telah membuat riset kecil juga di rumah. Sama di teman-teman juga ternyata tidak perlu divaksin. Kemudian kalau sekedar gemuk, ya, sekedar gemuk maka harus difermentasi pakannya. Jadi pakan kalau difermentasi maka kandang tidak akan bau. Kalau kandang bau berarti pakannya belum difermentasi, ya. Karena difermentasi akan bekerja bakteri yang baik dari E4 atau bakteri lain akan bekerja. Jadi beternak ayam itu sangat mudah dan di tempat kita itu sangat gampang sekali. Asal kita memperhatikan 3, ya, kandang,
pakan dan udara. Ketika ini terpenuhi, ayam tidak akan mati kena uratan dan seterusnya, ya. Karena kita sudah mempersiapkan organiknya. Karena organik itu sangat murah, ada di sekitar kita. Begitu juga imun ayam, ada jahe, kencur, kunyit, temulawak, digodok, direbus, dimasukkan di drum, kita fermentasi untuk minum setiap hari. Dan kita kalau penggemukan ada kotoran ayam, pokoknya kotoran atau daging yang banyak telurnya, lele, ikan laut, cumi-cumi, apa itu, yuyu, ya. Iya. Itu dipotong-potong, dimasukkan di dalam air dimineral, ya. Ditambah buah nanas, ya boleh buah nanas, kasih gula merah, ya. Dan boleh dicampuri daun rempah-rempah yang lainnya, ditutup rapat, anaerob. Jadi dikasih selang selama 1 bulan, maka menjadi penggemu ayam yang sangat luar biasa. Jadi sangat penggemu ayam apapun. Jadi proses itu. Jadi banyak ya dengan bahan-bahan kita. Sebenarnya ternak ayam itu peluangnya sangat mudah. Apalagi mahasiswa lulus tidak usah bingung-bingung melamar kerja. Jadi hanya ternak ayam, rumusnya kelipatan 1000. Maka Anda akan mendapatkan 30 juta minimal. Dipotong biaya operasional 10 juta, tinggal 20 juta. Pasti sukses. Per bulan. Nah, itu ya semangat ya. Nah, jadi sangat mudah. Semangat. Jangan melamar pekerjaan, saran saya. Jadilah entrepreneur. Lulus mahasiswa, karena lulus akan menyerap tenaga kerja. Kalau ayam 1000, pasti 5-10 tenaga kerja diserap. Kalau mahasiswa 15, berapa tenaga kerja terserap? Nah, kita secara otomatis membantu negara kita, tetangga kita, dan disitulah kita akan disayang Allah. Karena orang yang baik bukan orang yang ahli sholat, sholatnya rutin, dan sholat itu untuk pribadi, tetapi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, kira-kira begitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penjelasan dari Mas Imron tentang ternak ayam. Monggo.